energinya besar di sana. Yang terakhir adalah sebelum kamu terjun, aku pahami dulu apa sih panggilan jiwamu, healer. Nah, kalau kamu yang senengnya nolong orang, kamu senengnya membantu orang, ya bagi orang yang sakit, baik secara sakit fisik atau non fisik, secara metafisika atau non metafisika, seorang healer itu membantu memberikan penyembuhan. Jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifah Tarot Reader. Oke, happy weekend. Semoga weekend ini membawa kalian bahagia ya. Jangan sedih-sedih melulu, jangan galau-galau terus ya, nggak bagus buat kebaikan kesehatan pikiran dan jiwa kalian ya. Stay positif aja ya. Kalau ada masalah ya biarkan aja, nanti kok toh masalah itu juga akan pasti berlalu ya kan. Layaknya pagi akan ketemu siang, siang akan ketemu malam, malam ketemu subuh, begitulah masalah juga akan berganti-ganti. Nggak selamanya kamu sedih gitu, pasti kamu akan merasakan bahagia. Oke, lanjut. Hari ini saya mau melanjutkan video sebelumnya tentang life purpose chapter 2 ya. Life purpose chapter 2 dari Cancer sampai Sagittarius ya. Kemarin kan sudah sampai Capricorn dan Gemini ya. Aku akan bikin video yang kedua ini. Oke. Nah, video 2 ini sama saja life purpose dan langkah-langkahnya untuk mencapainya itu atau menggapainya itu memang nanti akan melalui step-stepnya, akan diberitahu step dan hambatannya. Nah, di sini beberapa option yang akan saya beri untuk masalah life purpose kalian, karir kalian atau tujuan hidup kalian, itu memang sengaja saya berikan beberapa option atau pilihan-pilihan yang mungkin bagi kalian itu seperti apa ya? Oh iya ya, kenapa ya saya daya tariknya kuat ke energi ini, saya ketarik ke energi ini, kok saya life purpose-nya ditarik di jalan ini gitu ya, kok di jalan ini. Mungkin dari beberapa option life purpose yang nanti saya bagi itu sesuai dengan kalian ya, yang bagi baru memulai life purpose-nya atau karirnya. Tapi bagi yang sudah, kenapa tidak ya, ditinggal diasah lagi, diperbesar wadahnya lagi dan diperbesar skillnya, maksud saya seperti itu, biar tambah maknyus, biar tambah bagus karir kalian. Nah, bagi yang mau memulai, nah inilah salah satunya ya. Atau memang sudah dapat ilham, loh saya sering mimpi, saya sering mengalami hal-hal seperti ini, saya mendapat tanda-tanda kok tapi saya ragu-ragu. Nah, mungkin ini adalah option juga, atau video ini adalah option yang mungkin bisa membuat Anda tercerahkan. Oke, saya mulai saja. Saya kocok ya. Untuk dari tadi ya saya bilang Cancer ya, bintang Cancer ini yang kira-kira life purpose-nya apa, saya kocok sebentar ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Syakarina Ginta. Ini saya bagi jadi 4 bagian ya, siapa tahu energinya ini ada yang memang kalian sudah tahu dan sudah memahami gitu ya, daya tarik energi ini, tapi ya mungkin kalian masih ragu-ragu gitu ya. Oke, saya buka yang pertama. Oh, freedom, your life purpose is do what you choose ya, yaitu merasakan kebebasan. Kamu ingin hidupmu tuh bebas, tidak terkekang, tidak terpenjara oleh minded ya, cara berpikir yang negatif atau small minded dan apa kata pikiran orang gitu. Kamu ingin jadi dirimu sendiri, freedom. Mungkin tuh life purpose kamu ke sana ya. Yang kedua adalah Cancer spiritual teacher. Di sini gambarnya seperti ini, spiritual teacher. Wah, bajunya kimono. Ada beberapa sign, tanda-tanda spiritual ya, tanda-tanda agama di dunia. Ya, you heal with your classes. Jadi di sini memang kamu akan diarahkan untuk menjadi spiritual teacher bagi yang energinya cocok ya. Menjadi seorang pembicara atau menjadi guru di kelas-kelas online offline, atau memberikan seminar-seminar kepada orang-orang ya, untuk memberikan pencerahan, memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang lagi butuh bantuan pencerahan dan yang lagi lost ya, yang lagi bingung dalam hidupnya.
Yang ketiga adalah karirnya, family. Mungkin di sini artinya ada energi di mana kamu, bagi yang cocok ya, yang tertarik dengan keinginan untuk, entahlah kamu mungkin apa bisa ya, untuk tertarik bisa mengurus caretaker, sebagai caretaker rumah tangga, sebagai pengurus rumah tangga, sebagai ibu yang baik atau suami yang baik atau bapak yang baik buat anak-anak kalian gitu ya, buat pasangan kalian. Kalian lebih mencintai lingkungan-lingkungan di sekitar keluarga gitu, karena merasa aman dan menyenangkan. Bagi yang energinya di sini mungkin cocok untuk sebagai caretaker family. Yang terakhir, kamu memiliki suatu kekuatan diri untuk melakukan sesuatu, melakukan hal-hal baru, perubahan, atau memiliki powerful ya untuk melindungi tujuanmu itu. You are safe and supported while you charge your career. Nah, padahal dalam arti saat kamu memiliki power untuk di dalam karir, mungkin seperti itu, kamu memiliki kekuasaan, kamu akan aman-aman saja ya, kamu akan merasa nyaman-nyaman saja. Protected mean orang-orang yang memiliki pengaruh ya, orang yang mungkin energinya ada yang pas dengan kamu, yang memiliki pengaruh dan ingin berkarir di situ, ingin melindungi ya, nih tipe-tipe orang yang ingin melindungi, mempengaruhi, dan ingin orang lain merasakan aman dan nyaman gitu ya, bukan hanya untuk dirimu tapi juga untuk orang lain. Itu mungkin karirnya atau energinya cocok dengan kalian. Oke, saya terangkan sekali lagi ya secara rinci ya, sekali lagi untuk freedom yaitu kamu merasakan benar-benar tujuan hidup kamu untuk merasakan benar-benar namanya bebas atau merdeka, baik merdeka secara pikiran, merdeka secara jiwa, atau merdeka secara financial freedom. Pokoknya freedom dari kekangan, tekanan, dari namanya small minded, dari pikiran negatif, penilaian orang terhadap kamu, dan kamu bebas mau ngapain, itulah tujuan hidup kamu. Orang-orang freedom ini orang-orang petualang sebenarnya ya, orang-orang yang ingin mencari kehidupan baru, mencari dunia baru, mencari wawasan baru. Nah, orang ini memang memiliki keberanian. Biasanya seperti itu, orang yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk mendobrak gitu ya, breakthrough kalau bahasanya Inggrisnya. Di sini spiritual teacher. Nah, spiritual teacher ini memberi bimbingan bagi energi kalian yang mungkin kalian sudah mendapatkan tanda atau sudah ada pikiran ke sana ya. Mungkin ini cocoknya energi buat kalian. Seorang spiritual teacher itu memberikan nasihat ya, memberikan bimbingan arahan kayak guru BK. Kayak guru BK gitu. Jadi dia itu akan memberikan bimbingan dan menyembuhkan luka-luka batin bagi yang membutuhkan. Dan dia akan membuka sesi tatap muka atau non tatap muka kepada orang-orang yang datang untuk minta tolong kepadanya. Dia juga bisa jadi seorang guru yang baik untuk mengajarkan di kelas-kelas, baik kelas online atau offline. Tuh ya. Jadi kalau kamu perlu ilmunya, silakan belajar kepada mereka. Tapi mungkin bakat kamu juga cocok ya buat yang Cancer untuk jadi seorang spiritual teacher. Coba buka nantinya ke depannya seminar atau workshop buat orang-orang ya, orang-orang yang ingin pencerahan dari kalian, yang ingin mendapatkan ilmu dari kalian. Nah, kalau kali ini tentang family ya, bagi yang memang kepanggil hatinya untuk memberikan kasih sayangnya, perhatiannya hanya untuk keluarga, apa memang ini memang benar-benar kamu atau energinya cocok dengan kamu, ya jalankan saja gitu ya, jalankan saja. Kalau kamu ingin jadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga yang baik buat anak-anak kamu atau keluarga kamu, ya silahkan. Tapi ya harus dengan ikhlas, karena jadi orang yang mengurus rumah tangga atau caretaker rumah tangga, baik mother or father gitu, memang tidak mudah ya, tidak mudah untuk mengurus keluarga. Tapi kalau ikhlas, semuanya akan terasa ringan. Mungkin kamu keinginannya, passionnya untuk memberikan cinta kepada keluarga atau perlindungan. Terakhir tadi saya bicara protected tadi, buat orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melindungi, baik dari jabatannya, dari lain-lain ya, dari karirnya maksudnya. Makanya cobalah memulai karir di bidang ini. Kalau ada orang yang memiliki jiwa ingin melindungi orang, merasakan orang itu aman nih, kenapa tidak berkarir di bidang ini ya. Dan orang yang sudah berkarir di bidang ini ya tambah skillnya. Tapi apapun itu,
mungkin kamu juga punya energi di sini untuk melindungi banyak orang ya, bukan dirimu aja, melindungi banyak orang gitu. Oke. eh Karya yang cocok ya buat dia sih seperti polisi gitu ya, policeman atau policewoman, TNI atau army bahasa Inggrisnya gitu ya, army, orang-orang yang kerja di Air Forceman, dan orang-orang mungkin yang kerja di bidang hukum ya, orang hukum seperti hakim atau kejaksaan, itu namanya protected. Nah, hambatan-hambatan apa, langkah-langkah apa yang harus kamu gapai sebelum mencapai saya kocok secara random, dan saya ambil kartunya juga secara random ya, pick up kartunya. Nah, ini tiga bagian yang akan saya bacakan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah support. Your life is need support ya, life purpose you need support. Jadi kamu butuh dukungan dari orang-orang dekat kamu yang menyayangi kamu gitu ya. Kamu butuh dukungan untuk menggapai mimpi-mimpi atau cita-cita kamu. Tanpa itu kamu merasakan seperti lelah jalan sendiri, jalan di tempat, dan tidak ada yang memberikan arahan atau bimbingan ke kamu. Makanya kamu butuh support dari orang-orang tercinta. Ya, mintalah kalau memang perlu bantuan dari mereka, mintalah support dari mereka. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan. Yang kedua adalah school. Ya, pergilah lagi untuk mencapai mimpimu dengan belajar lagi, entah itu di kelas online atau kelas offline. School itu luas ya. School itu bukan hanya fisiknya aja tempat, tapi juga bisa jadi tempat di mana kamu belajar dan berinteraksi, berdiskusi dan berbagi. Itu namanya school ya. Ya, kamu perlu ke sana, kamu biar menambah wawasan baru, ilmu baru, dan orang-orang baru, menambah menambah daya pikir kamu lebih tajam gitu ya, biar tambah tajam, tambah mahir ilmu yang akan kamu geluti, apalagi dengan guru-guru gitu ya, guru-guru yang memang sudah expert di bidangnya. Yang ketiga adalah sensitif ya, sensitivity kalau bahasa Inggrisnya. You are becoming more sensitive and need to make change accordingly. Sensitif boleh-boleh saja, tetapi jangan berlebih ya, jangan overreaction. Sensitif dalam arti di sini kamu bisa merasakan, tapi kamu merasakan itu untuk kemajuan kamu, bukan malah kemunduran, bukan kemajuan yang semu gitu, tapi memang benar-benar ingin progres, ingin maju. Jadi dirasa kamu, oh iya saya perlu ilmu baru nih, ya kamu lanjutkan gitu ya, kamu cari ilmu baru supaya meningkatkan kemampuan atau skill kamu. Dengan cara apa? Ikut workshop atau seminar. Nah, itu namanya sensitif yang bagus. Sensitif yang negatif ya adalah mengikuti emosi-emosi yang tidak jelas. Misalnya kesedihan, kegalauan, kemarahan, dengki, iri, dan sebagainya, itu yang tidak baik. Tolong ditinggalkan, karena itu tidak akan membuat kamu bahagia dan tidak akan membuat kamu juga bertambah ilmu dan rezekinya. Oke? Semangat selalu ya. Dan hambatannya apa? Mari kita lihat. Hambatannya apa sih? Sakit hati. Coba kamu renungkan, kalau kamu memang memiliki masa lalu atau sedang mengalami sakit hati, ikhlaskan, lepaskan. Apapun bentuk rasa itu yang menyakiti hatimu, entah itu dari pikiranmu sendiri yang underestimate dirimu, atau memang ada orang-orang yang memang membuatmu sakit hati, entah disengaja atau tidak. Yang disengaja misalnya mereka mengatakan sesuatu yang negatif, ya menghina kamu atau merendahkan kamu, ya maafkan saja, ikhlaskan saja. Karena kalau kita dihina bukan berarti kita bertambah hina, mungkin Tuhan akan membalikkan hidup kita menjadi lebih baik ya, lebih mulia. Kalau ada rasa sakit hati dengan rekan, ya maafkan gitu ya. Atau ada rasa sakit hati karena gagal dan tidak tercapai kemauan kamu dalam menjalani karir atau usaha atau memang dengan hubungan dengan orang, ya juga dimaafkan. Karena sakit hati terus-terusan membuat kamu sakit yang tidak terdeteksi seperti corona ya kan, menggerogoti melulu, sehingga langkah kamu untuk maju sulit sekali karena kamu ketarik energi negatif. Itu hambatannya. Jadi maafkan, ambil hikmahnya, pelajarannya, lalu perbaiki. Oke, kita lanjut.
Semoga semangat selalu ya, semoga tercerahkan untuk Cancer. Kita lanjut ke Leo. Saya kocok dulu. Saya buka untuk Leo, silahkan ya. Mudah-mudahan kalian terinspirasi. Animals, ya di sini kamu memiliki energi sebagai seorang yang sangat peduli dengan dunia hewan, dunia binatang. Kamu seorang yang penyayang binatang di dunia marga satwa. Nah, orang-orang yang memiliki energi ini memahami sekali tentang mereka, pergerakan mereka, kesukaannya apa, makanannya apa. Nih orang-orang yang memang life purpose-nya memang untuk menjadi seorang yang caretaker, ya, caretaker animals. Mari saya bacakan ya life purpose-nya. You understand animal and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are part of your life's work. Jadi kamu tuh memang memahami mereka, dunia mereka, seperti kamu memahami dirimu sendiri. Nah, maka kamu tidak bisa lepas, mungkin dari kecil sudah jadi bakat kamu hingga besar untuk memahami dunia mereka, dunia binatang, animals. Nah, yang cocok kayak gini adalah orang-orang yang memang mau menggeluti bidang ini seperti seorang Deneni buat para binatang ya, di zoo ya, kerja di kebun binatang. Itu caretaker juga, pengasuh buat binatang atau pawang binatang. Nah, itu mereka cocok. Dan juga bisa jadi dokter hewan. Jadi apapun yang berhubungan dengan binatang ini cocok dengan kamu bagi energinya yang memang sudah lama ingin berkecimpung di sini. Lanjut ya dengan karir yang kedua atau life purpose yang kedua. Oh, yoga. Your life is enhanced by yoga, stretching and exercising. Ada orang yang memang memiliki energi yang dia yakin kok saya bisa kok jadi seorang yogais ya, seorang guru yoga. Walaupun dia bekerja ya, memiliki profesi pekerja di kantor atau usaha atau bisnis, tapi dia memang memiliki bakat di sana. Kenapa tidak untuk bisa menekuni yoga? Jadi dia itu senangnya stretching ya, terusnya exercising, latihan pergerakan tubuh. Karena pergerakan tubuh dia memiliki yakin untuk memancarkan inner cakranya yang ada di dalam tubuhnya dia. Dia ingin keseimbangan cakra, ada ingin keseimbangan dengan alam dan tubuhnya dia. Ini orang-orang yoga ini baik ya. Yoga itu kan orang yang menyatu dengan semesta. Mungkin bakat kamu juga di spiritual. Walaupun pekerjaan kamu sekarang memang ada, tapi memang itu kalau orang-orang yang memang tertarik dan ingin mendalami yoga, kenapa tidak? Bisa jadi kamu seorang master yoga dan bisa jadi seorang guru. Dan mungkin kamu cocok juga di bidang spiritual. Lanjut, speaker. Oke, bagi energinya yang tukang bicara, ngobrol, terusnya sering mempengaruhi banyak orang atau influencer, cocok jadi orator atau speaker. Nah, ini biasanya orang-orang yang memiliki energi speaker ini adalah orang yang memotivasi orang, motivator. Bahkan dia bisa jadi seorang speaker unggul gitu ya. Ada juga healer yang bisa jadi speaker gitu ya. Siapapun bisa jadi speaker ya, orator ulung yang memagnet, yang menghipno banyak orang untuk mengikuti ide-ide dan isi gagasan dia. Seperti itu untuk merekrut banyak orang. Nah, orator itu banyak lah ya, orang-orang pemimpin dunia yang hebat-hebat yang terlahir menjadi orator unggul. Nah, itu dia cocok tuh, orang-orang yang influencer yang mempengaruhi banyak orang. Dan terakhir energinya adalah mungkin cocok buat kamu, energy healing. Wah, apa nih? Your natural energy healing abilities are important part of your life purpose. Jadi kamu punya kemampuan untuk belajar energy healing, meningkatkan energy healing. Bagi orang-orang yang tidak sadar atau memang sudah sadar, saya punya kemampuan meningkatkan energi saya untuk membantu orang atau diri sendiri, menghealing diri orang dan orang lain. Kenapa tidak kamu mengikuti kelas-kelas khusus untuk
mengikuti kelas energi healing, kan banyak, ada prana, ada merpati putih, ada orhirba, ada yang namanya kelas aura. Ya kenapa tidak kamu mengikuti kelas online dan offline? Kalau perlu workshopnya, ya sekarang kan zaman udah berubah, ada Zoom kelas gitu ya. Pelajari, mudah-mudahan dengan bakat kamu itu atau talentnya kamu punya bisa berguna buat banyak orang, menolong banyak orang. Oke, itu yang saya sudah sebutkan. Jadi lebih terperincinya lagi, animals adalah orang-orang yang pecinta binatang, yang suka binatang dan memahami dunia binatang. Nah, ini cocok profesinya seperti dokter, dokter hewan, pengasuh binatang atau pawang binatang, dan sebagai seorang yang pecinta binatang, aktivis pencinta binatang. Itu juga cocok ya. Oke, bagi yang memang energinya terdorong untuk terjun di bidang ini, kenapa tidak dimulai dari sekarang. Yoga adalah orang-orang yang suka melatih dan men-stretching tubuhnya, ya, suka berlatih seperti itu, stretching and exercising untuk keselarasan tubuh dan pikirannya. Ya kan, yoga itu seperti itu, orang-orang yang tertarik di bidang spiritual, karena yoga gerakan-gerakannya melambangkan penyatuan dengan alam semesta, bersatu dan melingkup dengan semesta. Orang-orang yang seperti ini mungkin bagi kalian yang punya bakat, walaupun kalian sekarang sudah ada pekerjaan, tapi energi besarnya ke sini, kenapa tidak menekuninya juga? Siapa tahu Anda jadi master yoga, biar cakra-cakranya tambah bagus ya. Speaker adalah orang yang memiliki kemampuan bicara yang handal, orang yang bisa memagnet banyak orang, menarik daya tarik banyak orang, menghipno banyak orang agar ide-idenya tertampung dan diterima. Orang yang pandai dan unggul memberikan orasi, memberikan motivasi kepada orang, itu cocok jadi speaker. Nah, biasanya orang speaker itu cocok jadi orator ulung, jadi motivator, atau menjadi seorang guru atau master. Nah, itu juga bagus. Terakhir, energy healing. Energy healing adalah kemampuan untuk menghealing secara energi, baik energi secara dekat atau secara jarak jauh. Harus mengikuti kelas-kelas khusus supaya energinya lebih baik ya, lebih tambah powerful untuk bisa menolong orang. Oke. Nah, hambatannya apa? Oke, saya kocok dulu. Hambatannya apa, langkah-langkahnya ya, mari saya kocok dulu ya untuk bisa menggapai jalannya. Oke. Kira-kira langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk bisa mencapainya atau menggapainya? Saya mulai dari yang pertama, support, dukungan. Ya, life purpose butuh dukungan loh. Kamu butuh dukungan, butuh orang yang memotivasi, orang yang menyayangi dan mengiringi perjalanan life purpose kalian. Meskipun tidak secara langsung tatap muka, baik itu secara verbal atau non verbal, itu yang kalian butuhkan ya. Apalagi zaman canggih sekarang, orang bisa melalui chatting, video call dan sebagainya. Dukungan itu bisa datang dari mana saja. Cuman yang dia butuhkan buat kamu juga ya, karena ini energinya bisa bolak-balik. Tapi yang jelas buat kamu yang merasakan ini, kamu butuh support dari orang-orang tercinta. Yang kedua, option. Nah, di sini option, banyak pilihan dari karir kamu, pertimbangkan dengan baik ya. Karena saking banyaknya, kamu pikirkan, pertimbangkan baik-baik agar balance ya. Kalau kamu memang udah punya pekerjaan tapi keinginan kamu ingin bekerja menekuni bidang lainnya juga, kenapa tidak gitu, asal balance atau asal seimbang ya gitu. Jadi harus memiliki pertimbangan matang. Kalau itu sudah pilihan kamu, itu life purpose-nya atau panggilan jiwa kamu, ya jalani saja, ikuti intuisinya. Yang ketiga, terakhir, sekolah. Tuh kan di mana-mana ada school. Ya jangan nggak sekolah, harus sekolah lagi, harus benar-benar menggali ilmu dengan dalam ya. Sekolah itu bukan sekedar fisik bentuk bangunan sekolah, maksud saya seperti sekolah adalah tempat di mana kamu berdiskusi, berbagi
sharing ya seperti itu, dan menambah ilmu kasanah wawasan baru. Ikuti kelas-kelas workshop, online, seminar atau offline yang sekarang banyak ya dibuka-buka baik melalui sosial media atau non sosial media. Nah, hambatannya apa? Hambatannya adalah waspada. Ya, mungkin kamu harus lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap dirimu, karena tanpa waspada pun kamu juga akan sulit ya. Tingkatkan kewaspadaan. Boleh-boleh saja waspada, tapi juga yang positif ya. Meningkatkan kewaspadaan yang positif artinya berhati-hati tetap sadar apa yang kamu lakukan. Yang tidak baik adalah over ya, terlalu waspada dan hingga membuat kamu energinya lemah, takut, cemas, dan serba gelisah, dan itu yang negatif yang tidak boleh kamu teruskan. Jadi sehingga menghambat perjalanan karir atau life purpose kamu gitu ya. So, semangat selalu buat berzodiak Leo. Nah, sekarang kita ke zodiak Virgo. Ya, saya kocok. Iya, kita lihat karir. Oh, flowers buat Virgo. Sorry, di sini kena depak ya. Flowers, working with flowers, open your heart and brings blessing for others through your life purpose. Jadi life purpose kamu adalah bekerja ya, bekerja atau berkarya di usaha atau di bidang perkebunan bunga gitu. Bunga itu kan juga bidang perkebunan ya, tanaman-tanaman seperti itu. Sehingga kayaknya kamu lebih bergairah bila kamu bekerja atau terpanggil untuk bekerja di bidang flowers, jadi florist lah seperti itu, ahli bunga, ahli tanaman. Ya, di sini aku lihat memang kalau energinya sih bagus ya di sini jadi seorang florist. Mungkin kamu yang hobi di bidang ini bisa meningkatkan skill kamu di bidang florist. Tapi bagi yang memang ini yang sudah terjun di bidang ini, tapi bagi yang terpanggil energinya, kenapa tidak memulai karir kamu untuk di bidang ini ya. Karir kamu di bidang florist atau orang-orang yang penyuka tanaman dan bunga-bungaan. Mungkin itu membuat jiwamu lebih hidup dan semangat. Yang kedua adalah infinite abundance. Jadi you're fully supported as devote yourself to your divine life purpose. Jadi tujuan hidup kamu sebenarnya apapun pekerjaan kamu, mungkin energinya besar di sini. Kamu ingin hidupmu punya rasa keberlimpahan. Kamu ingin keberlimpahan dalam hal kasih sayang. Tujuan hidupmu itu mungkin ingin mendapatkan kelimpahan perhatian, kasih sayang, support, dan cinta dari orang-orang terdekat. Abundance itu tidak harus harta, tetapi kalau kamu yang diberkahi harta berlimpah, bersyukur selalu. Mungkin itulah tujuan hidup kamu, selalu berlimpah, berkecukupan, bahkan lebih dari cukup, sehingga membuat hatimu nyaman ya. Yang kedua, career change ya. Career change ini artinya you are embarking upon a career that brings you the joy, abundance, your desire and deserve. Mungkin life purpose kamu adalah mungkin kamu udah bosan dengan pekerjaan itu saja ya, kamu perlu melakukan perubahan dalam karir kamu. Mungkin tujuan hidupmu sekarang panggilan energinya ke sana ya, untuk merubah karir yang mungkin dirasa belum meningkatkan kemampuan hidup kamu. Dan terakhir adalah nutrition. Oh, Virgo ini nutrition ya. Your conduct healing work with your culinary skill. Jadi kamu memang diarahkan kepada energi yang dimana kamu seneng nih bikin masakan atau makanan, tapi juga mengandung gizi yang lengkap, gizi yang baik buat keluarga kamu dan orang-orang sekitar kamu. Tujuannya apa? Untuk memberikan gizi itu, untuk memberikan kesehatan baik secara fisik atau non fisik.
Orang-orang yang suka membuat masakan atau racikan, bumbu-bumbu ataupun obat-obatan, ya itu cocok jadi nutrition ya. Nutrisius lah kasarnya seperti itu. Oke, sekarang saya lebih rinci lagi ya. Saya ulangin lagi, flowers adalah orang yang memiliki hati dan jiwa tuh kayaknya seneng banget kalau saya berada di sini. Ini bagi orang-orang yang memiliki energi ini, kalian merasa hidup bila kalian bekerja di bidang tanaman, bunga-bungaan atau tanaman-tanaman lain atau perkebunan. Kenapa tidak mencoba jadi seorang florist atau gardener? Mungkin di situ kalian akan terpanggil sekali jiwanya dan merasa kayak ini aku banget gitu ya. Menjadi seorang florist yang sukses. Infinite abundance artinya kamu apapun kamu kerjakan, yang penting kamu berkelimpahan dan berkecukupan dalam hati atau perasaan dan pikiran. Ya, mungkin kamu ingin berkelimpahan kasih sayang, kelimpahan perasaan cinta dan kasih sayang yang juga ingin kamu berbagi kepada orang lain atau orang-orang tercinta kamu. Dan kamu juga mungkin sedang dianugerahi kelimpahan atau kecukupan rezeki, ya kenapa tidak untuk berbagi juga dengan orang lain. Tujuan kamu pokoknya berkelimpahan dan berkecukupan dalam segala aspek. Maka selalu syukuri kalau kamu dalam arti bersyukur kepada Tuhan bila kamu mendapatkan kelimpahan itu. Career change, mungkin life purpose kamu harus merubah karir yang sudah ada, mungkin itu tidak membuat kamu maju atau progres, ya sudah tinggalkan dan cari pekerjaan yang lebih baik. Yang terakhir, nutrition adalah orang-orang yang pandai meracik makanan ya, orang-orang yang pandai di bidang kuliner, yang dimana dia dari racikan itu bisa menyehatkan atau memberikan gizi bagus buat orang-orang tercintanya atau orang di sekitarnya. Nah, orang nutrition juga orang yang pandai mengukur jenis makanan atau tumbuhan atau buah-buahan yang kadarnya baik buat tubuh kita. Nah, itu bagi orang yang memang terpanggil energinya dan memiliki bakat di situ. Nah, oke, kita lihat hal-hal apa yang mendukungnya, langkah-langkah apa yang mendukung karir mereka. Langkah-langkahnya apa saja? School, wah ini nomor 1 ya, kelihatannya harus sekolah lagi ya. Kalau kamu mau maju ya kamu sekolah lagi. Sekali lagi, sekolah belum tentu dalam bentuk fisik. Sekolah zaman sekarang atau zaman now di tahun 2021, kamu bisa sekolah di mana saja ya, gitu, baik online atau offline. Tambah wawasan, tambah ilmunya, sehingga menambah kasanah pengetahuan kamu dan juga menjadi kritis ya terhadap ilmu yang kamu pelajari, jauh lebih pintar dan jauh lebih cerdas. Lanjut, praktis. Mau jadi apapun kamu harus banyak berlatih. Polish your skill, asah terus kemampuanmu, keahlianmu sehingga menjadi seorang expertise. Oke, jangan malas berlatih. Terakhir adalah talk to your angel. Nah, instead of worrying and for divine guidance, kalaupun kamu memang merasa ragu-ragu dengan bidang yang pingin kamu geluti atau energinya ketarik di situ, tapi kamu masih ragu atau yang sedang dijalani, ya kita berbicaralah dengan malaikat penjaga. Kita semua punya malaikat penjaga. Ada orang atau ada sesuatu yang menjaga kita walaupun tidak terlihat atau unseen. Bicaralah kepada mereka, apa sudah benar jalanku ini? Kalau memang benar, tolong beri bimbingan dan perlindungan selama aku menjalani karir ini, gitu, agar sukses. Nah, hambatannya apa? Mari kita kocok. Kita lihat suatu pilihan, choice. Ya, banyak pilihan, tapi kamu harus memilih dan jangan ragu-ragu untuk memilih jalan hidup kamu atau life purpose kamu. Choice is a choice. Pilihan memang sih sebenarnya dalam ilmu meditasi tidak ada pilihan, tetapi kalau energi itu terdorong, kamu ingin besarnya di situ energinya di life purpose kamu ini, misalnya life purpose kamu menjadi seorang florist, ya kenapa tidak kamu menjalaninya seperti itu ya. Jadi walaupun banyak hal yang datang yang disebut pilihan, ya ikuti saja naluri atau intuisi kamu
itu yang membimbing kamu ke bidang itu, ya kenapa tidak kamu ambil dan kamu jalani seperti itu ya. Ya kamu terima dorongan energi besar itu ya, menjadi suatu bentuk pilihan hidup kamu. Oke, itu saja buat Virgo. Kita lanjut ke zodiak Libra. Balik, saya kocok lagi. Oke, sudah saya susun tadi ya, secara rapi. Kalaupun nggak rapi ya sudahlah. Oke, kita ambil yang pertama. Oh, travel. Di sini Libra ya. Libra, kamu mungkin life purpose-nya involved with traveling. Suka jalan-jalan, suka rekreasi, suka pergi ke tempat baru, lingkungan baru, suasana barunya membuat kamu semangat dan segar menjalani hidup. Mungkin panggilan energinya ke sana atau terdorong ke sana. Kenapa tidak kamu tekunin dunia traveling, menjadi seorang adventurous, atau mungkin kamu menjadi agent travel atau pemilik owner agen travel itu sendiri ya. Kalau kamu traveler juga nggak masalah. Kalau memang panggilan besar menjadi seorang traveler juga tidak apa-apa. Ini bagi orang-orang yang suka berpergian mungkin cocok ya. Mungkin ada zodiak Libra yang cocok menjadi seorang traveler. Yang kedua adalah oracle cards. Aduh, ini mah kayak saya ya. Jadi orang-orang yang pandai membaca simbol-simbol, tanda-tanda alam melalui media kartu, dah itu cocoknya jadi oracle cards atau menjadi seorang oracle reader atau tarot reader. Nah, cocok tuh ya, pelajarilah ilmu-ilmu oracle secara dalam. Saya aja sering belajar ya, saya masih aja belajar terus dan terus. Kenapa tidak bagi kamu yang memulai dan terdorong besar energinya, apapun profesi kamu sekarang dan kamu terdorong besar untuk menjadi seorang oracle cards, pembaca tarot atau pembaca oracle, kenapa tidak mendalami ilmu tersebut? Mungkin itu yang kamu butuhkan sekarang untuk menjadi bimbingan ke depannya buat kamu dan buat orang sekitar kamu. Yang kedua adalah ketiga ya, energy healing. Nah, energi ini artinya kamu punya kemampuan di sini, kemampuan untuk menghealing orang dengan energi. Ikuti kelas-kelasnya ya, seminarnya atau workshopnya. Practice and practice. Selalu belajar. Kalau menjadi seorang energy healing itu bagus. Bisa jadi nanti suatu saat kamu bisa menyembuhkan banyak orang dan bisa buka praktek. Lanjut. Apa yang career change, mungkin kamu harus merubah karir kamu ya. Yang kamu butuhkan sekarang, life purpose kamu adalah merubah karir yang mungkin dirasa begini-begini aja, tidak ada kemajuan, tidak ada membuat kamu menjadi lebih cerdas, lebih pintar, atau memberi kamu jadi gairah ya. Kenapa tidak, mungkin kamu harus merubah karir kamu. Oke, saya jelaskan lagi secara rinci. Travel artinya bagi orang yang berzodiak Libra, siapa tahu ada yang cocok energinya travel. Jadi life purpose kamu berhubungan dengan traveling. Mungkin kamu cocok jadi traveler, berjalan-jalan, berkelana, berpetualang, menemui dunia baru, ya, wawasan baru, orang-orang baru. Ya, mungkin itu membuat hidupmu jauh lebih bergairah, lebih semangat gitu ya, menjadi berarti hidup kamu. Ini bisa jadi kamu bisa menjadi buka usaha travel, atau kamu jadi seorang traveler, atau menjadi agent travel. Oke, oracle cards seperti saya yang bisa membaca simbol-simbol di kartu, simbol-simbol dari semesta juga, atau berbentuk archetype dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang bisa membaca melalui media kartu ini disebut juga oracle reader atau tarot reader. Kenapa tidak mendalaminya? Karena banyak kelas-kelas online yang juga buka gitu. Kalau kamu mau belajar, silakan bisa belajar juga lewat saya untuk belajar kelas online tarot ya, tarot dan zodiak. Energy healing bagi orang yang memiliki bakat untuk menyembuhkan orang tanpa disadari, bisa menyembuhkan dari jarak dekat dan jauh melalui energi. Nah, mungkin kamu cocok jadi healer ya, energy healing gitu ya, melalui energy healing. Belajar jadi healer, kenapa enggak? Ada kelas-kelas online-nya juga. Lanjut, career change. Mungkin kamu harus merubah karir yang dirasa life purpose kamu seperti itu ya, sudah mandek, mungkin tidak ada kemajuan, mungkin kamu harus merubah karir kamu. Oke, langkah-langkah apa untuk menggapainya? Saya kocok dulu kartunya.
Yang pertama adalah time to decide. Ya, ini keputusan. Saatnya memberi keputusan yang pas dan selalu ikuti panggilan jiwa kamu atau panggilan hati kamu. Di mana di situ besar gelombang energinya untuk memutuskan panggilan jiwa kamu, ikuti life purpose itu ya, berdasarkan sejujurnya dari hati yang paling dalam dari panggilan jiwa kamu. Gitu. Ikuti saja energinya. Oke, lanjut yang kedua adalah support dari orang-orang terdekatmu. Yang terpenting adalah support dari orang-orang terdekatmu dan orang-orang yang menyayangi kamu. Gitu ya. Kamu butuh support dari mereka supaya hidupmu jauh lebih bersemangat dan lebih bergairah. Oke. Dan kamu juga harus pandai juga menyupport diri sendiri, karena itu sangat bagus ya kalau kamu bisa memotivate dan membangkitkan semangat dirimu, maka yang lain pun ikut serta. Dan yang terakhir ini kartunya saya pegang adalah option ya, pilihan yang mungkin kamu butuh waktu untuk menentukan dari sekian banyak pilihan ya. Banyak pilihan hidup, tetapi ikutilah berdasarkan tadi heart true desire, berdasarkan panggilan jiwa kamu. Kalau itu memang sudah jadi suatu panggilan jiwa, dorongan kamu dan tujuan kamu hidup di dunia seperti itu, ya, berkarir di bidang itu, ya ikuti saja. Apapun optionnya, ikuti petunjuk tersebut dengan tenang, ya tidak gegabah, dan selalu ikuti energi itu kemana mengalir. Nah, hambatannya adalah, mari saya kocok ya. Kita lihat pilihan lagi pilihan. Libra, di sini lambang kamu cocok banget ya, ada timbangan. Ya, pilihan lagi, kamu harus ikuti energi kemana. Kalau besarnya dorongan itu ke life purpose kamu itu di situ, ikuti saja naluri atau intuisi itu. Itu menjadi mungkin panggilan jiwa kamu atau life purpose kamu. Suatu pilihan memang tidak mudah, tetapi kalau itu bisa kamu lakukan, mungkin itu akan membuat kamu jadi semacam angin seger, ada kehidupan baru yang membuat kamu semangat dalam melangkah maju kehidupan. Ya, tidak monoton, tidak seperti itu aja. Oke, semoga kamu bisa mempertimbangkan secara baik, ikuti intuisi dan ikuti energi itu mengalir. Ya, mungkin disitulah life purpose kamu. Oke, sekarang lanjut, selain Libra kita ke Scorpio. Sebentar saya kocok ya. Oke, kita buka satu-satu. Like and love. Tujuan hidupmu adalah untuk memberikan cinta dan cahaya kepada setiap manusia, bukan kepada kamu saja, tapi kepada semua orang. Mungkin kalau ada energinya, dorongannya energi besar ke sana, baru yang memulai, ya coba kamu pahami dulu apa sih panggilan jiwa kamu ini, ya life purpose kamu. Ya, kedua adalah body work. Nah, body work ini mungkin kamu cocoknya menjadi seorang trainer ya, trainer Zumba, trainer aerobik, atau trainer belly dance, atau bisa juga bekerja di bidang kayak yoga tadi ya. Pokoknya berhubungan dengan exercise training, atau juga bisa jadi physical therapy. Physical therapy kayak semacam massage ya, ahli terapi pijat, ahli terapi totok wajah, punggung dan sebagainya. Mungkin yang berhubungan dengan body work itu kamu. Instruktur fitness juga cocok mungkin buat kamu yang memang terpanggil dorongan energinya atau bakat kamu di sana. Kamu harus pahami dulu sebelum kamu menyelami, bagi yang ingin baru menyelami energinya. Bagi yang sudah melakukan profesi ini atau punya profesi ini, kenapa tidak kamu tingkatkan lagi kemampuan dan atau skill kamu. Wah, ini sama juga dengan body work ya bagi Scorpio, builder. Tapi di sini lebih ke arah kamu seorang
yang seperti developer ya, seperti orang yang ingin membangun sesuatu sebagai seni dan persembahan kepada dunia. Kamu ingin membangun sesuatu yang luar biasa, semacam kamu membangun bangunan seperti castle, ya seperti temple, seperti gedung-gedung tinggi dan sebagainya. Mungkin itu sebagai artwork yang mungkin kamu bisa persembahkan buat dunia. Kamu cocok di situ. Biasanya tuh orang-orang yang kerja di developer, insinyur di bidang teknik sipil. Nah, kan luas tuh ya bidangnya. Bisa membangun bendungan, jembatan, ya, membangun apa semacam artwork yang karya yang maha luar biasa, macam-macam. Nah, itu mungkin kamu cocok jadi seorang builder bagi yang energinya besar di sana. Yang terakhir adalah sebelum kamu terjun, aku pahami dulu apa sih panggilan jiwamu, healer. Nah, kalau kamu yang senengnya nolong orang, kamu senengnya membantu orang, ya bagi orang yang sakit, baik secara sakit fisik atau non fisik, secara metafisika atau non metafisika, seorang healer itu membantu memberikan penyembuhan. Kamu memiliki bakat di situ untuk menyembuhkan secara spiritual dan juga ingin berbagi. Berbagi itu bisa berbagi ilmu atau berbagi materi kepada atau kelas, memberikan materi di kelas-kelas online dan offline. Nah, kenapa tidak buka praktek bagi orang-orang yang bisa menghealing secara spiritual, bagi orang-orang yang memang ada penyakit di situ, baik fisik atau non fisik, metafisika atau non metafisika. Oke, saya jelaskan lagi secara rinci ya. Like and love, jadi life purpose kamu atau memberikan cahaya, dengan menghealing dunia itu dengan memberikan cahaya, memberikan energi keselarasan kepada dunia dan kepada seluruh makhluk dengan cinta, seluruh makhluk alam semesta dengan cinta dan cahaya. Itu orang-orang yang kerja sebagai light worker, pemberi penerangan, pemberi cahaya, ya, memberi cinta dengan damai. Siapa saja ya, orang-orang spiritualis tentunya, ya, atau healer yang bekerja di bidang ini. Yang kedua, body work bagi orang-orang yang suka exercise, yang menjadi dan merasa mampu untuk mengajar gitu ya, di bidang fitness atau sebagai trainer zumba, trainer aerobik, atau yang bisa memijit ya, atau massage terapi, yang punya kemampuan terapi untuk memijit, totok wajah, totok punggung, silakan aja kalian tekuni. Mungkin dorongan energi bisa besar kalian di sini, kalian tekuni dengan penuh seksama dan ikuti kelas-kelasnya supaya tambah maju kaliannya. Builder adalah orang-orang yang membuat karya-karya besar atau mahakarya, baik yang berupa bangunan-bangunan megah. Bangunan itu seperti bendungan, istana, perumahan, ya, gedung-gedung bertingkat, jembatan dan sebagainya. Mungkin kamu cocok di bidang teknik sipil atau insinyur gitu ya, atau seorang developer atau seorang builder ya, membangun itu seorang pekerja di situ. Ya, kenapa tidak kamu geluti di bidang yang kamu memang dorongan energi besar di sana. Dan terakhir, healer adalah seorang yang bisa menyembuhkan secara spiritual, baik yang penyakit metafisika atau non metafisika, fisik atau non fisik. Oke, langkah-langkahnya apa? Sebelum saya membacakan hambatannya ya. Saya kocok dulu. Langkah-langkah yang harus kamu tempuh untuk menggapainya harus berdasarkan heart desire. Jadi panggilan jiwa lagi, hasrat atau kekuatan besar yang datangnya dari jiwa, ya. The angels are supporting, guiding, and protecting you as your dream become a reality. Jadi kalau emang itu dasarnya dari hati, panggilan jiwa, maka akan ada malaikat yang menjaga kamu, malaikat penjagamu akan melindungimu agar kamu bisa sampai ke mimpi-mimpi kamu atau cita-cita kamu. Kasarnya sampai ke dalam life purpose kamu.
Selalu talk with your angel, karena setiap diri kita pasti ada malaikat pelindungnya. Dengan apa? Bermeditasi, berdoa, ya, beribadah kepada Sang Semesta. Yang kedua adalah let go, lepaskan. While walk away from the situation in order to resolve it. Jadi kalau kamu ingin maju, kamu let go dari hal-hal negatif atau toxic. Ya, hal-hal yang sudah usang, yang sudah tidak bisa berjalan lagi, yang membebani kamu, kamu let go. Ikhlaskan, lepaskan, dan pelajari serta ambil hikmahnya. Yang ketiga adalah you are in the right path. Oke, mantap ini ya kata-katanya, you are in the right path. Keep doing what you are doing because it's working. Apapun yang kamu ambil, keputusan itu, bila itu energi dari panggilan hati kamu, kamu sudah berada di arah yang tepat atau di jalan yang tepat. Nah, jangan pernah takut, terus melangkah. Kalau itu dari heart desire kamu, maka ada malaikat pelindung yang akan menjaga kamu untuk sampai kepada cita-cita atau mimpi kamu, ya. Jadi life purpose yang kamu memang itu, wah, energi sesuai dengan saya nih, kenapa tidak gitu ya, karena kamu memang sudah ada di jalan yang tepat, tidak perlu takut lagi ya, apapun berjalan lancar pada akhirnya kalau memang itu di jalan yang tepat. Oke, hambatannya adalah kekecewaan, disappointment. Di sini ada kekecewaan, entah kekecewaan dalam bentuk apa, tetapi di sini ada kekecewaan terhadap diri sendiri mungkin, atau dengan orang di sekitar kamu yang mungkin kamu kecewa dengan pilihan kemarin, terus salah, terus kamu sedih berkelanjutan sehingga membuat kamu berduka, bukan malah tambah bagus energinya, malah negatif, melemah daya tahan tubuh kamu, bukannya bagus malah jelek. Ada kekecewaan, ada disappointment dengan pilihan kamu dulu, atau memang ada orang-orang yang bikin kamu kecewa, entah partner kamu atau keluarga kamu yang tidak mendukung atau mensupport. Jadi seperti itu ya. Jadi let go saja. Kalau mau menghealing, self healingnya adalah kamu memaafkan apapun yang terjadi di masa lalu dan berdamai dengan hari ini. Terima apa adanya. Kalau memang pernah kecewa ya terima aja, lalu perbaiki selebihnya. Oke, terakhir adalah Sagittarius. Baik, saya kocok dulu ya. Sagittarius yang pertama, leadership adalah orang yang memiliki kemampuan jiwa pemimpin, memimpin orang lain atau diri sendiri. Orang yang senang mempengaruhi, mengontrol, mengendalikan, dan memanage baik itu diri sendiri maupun orang sekitarnya. Ini kemampuan leadership, kemampuan jiwa memimpin. Dia akan selalu di depan dan memimpin sebagai guidance untuk orang-orang yang dia sayangi. Yang kedua adalah children. Sagittarius di sini ya, kalau emang ini energi memang kamu ada panggilan di sini, baik yang sudah ataupun yang memang energi dorongan besar di sini, mungkin tujuan hidup kamu di sini ada dengan mengajar untuk anak-anak dan memberikan kekuatan penyembuhan buat mereka gitu ya, kekuatan penyembuhan. Mungkin kamu ingin mengajar, membuat mereka senang, entertain jiwa mereka, dan memberikan healing bagi mereka yang membutuhkan. Untuk anak-anak yang mengalami masalah dan musibah, mungkin kamu akan menghibur mereka dengan cara hiburan kamu itu bisa menghealing rasa sakit yang pernah mereka alami atau masa kelam yang pernah mereka alami. Jadi tujuan kamu adalah untuk anak-anak ya, nggak jauh dari anak kamu, pecinta anak-anak atau kids lover. Yang ketiga adalah author. Di sini your life purpose adalah untuk mengekspresikan sesuatu yang ada dari pikiran kamu. Make a time to write it. Jadi buat waktu sejenak untuk menulis. Tulislah apa-apa yang dari isi hati dan pikiran kamu. Kalau itu panggilan jiwa kamu, bahkan baru mau terjun, lakukan saja ya. Mungkin di situ kamu akan merasa lebih
bahagia menjadi dirimu sendiri. Karena author itu kan orang yang mengekspresikan jiwanya, pikirannya melalui tulisan, sehingga bisa menginspirasi banyak orang dari tulisan dan membantu banyak orang. Yang terakhir, bagi energi yang cocok untuk Sagittarius di sini adalah artis. Wow, engaging in artist activity is beneficial to your career and every other area of your life. Jadi kalau kamu yang suka pada hal-hal yang berhubungan dengan art, berhubungan dengan seni, mungkin kamu cocok jadi artis. Artisnya itu luas loh, bisa jadi pelukis atau painter, musician. Musician itu seorang pemusik ya, atau music arranger, pengatur, pengarah gaya musik, itu juga bisa berhubungan dengan artis. Atau sebagai movie star, itu juga berhubungan dengan artis. Singer juga berhubungan dengan artis. Apapun yang berhubungan dengan karir kamu di bidang artis, ya itulah art ya. Art itu sangat luas. Mungkin itu yang membuat kamu bahagia ya. Emang energinya besarnya di situ. Sekali lagi saya jelaskan secara terinci. Jadi leadership adalah orang yang pandai mengatur orang, baik orang maupun diri sendiri, mengontrol orang lain, memimpin orang lain, ya, mengarahkan atau memberi bimbingan kepada orang lain. Itu adalah kemampuan untuk leadership, kemampuan bercakap dan berkomunikasi dengan baik kepada banyak orang, itu juga leadership, sehingga orang diarahkan, dibimbing oleh kamu. Gitu, diarahkan, dibimbing, tentunya diarahkan ke bimbingan yang lebih bagus, bukan malah ke belakang, malah mundur. Kedua adalah children, orang-orang pencinta anak-anak, children lovers. Bisa jadi dia akan menjadi guru buat anak-anak, mengajar seperti itu ya, mengajar sebagai guru buat anak-anak, menjadi pengasuh buat anak-anak, dan ini juga bisa, atau babysitter, atau di sini memang kamu memang aktivis pelindung hak asasi anak. Mungkin juga cocok energinya buat kamu ya, yang ingin memulai karir atau life purpose di sini. Jadi tujuan kamu adalah menolong, membantu, memberikan pengajaran dan memberikan hiburan buat anak-anak agar anak tersembuhkan dari masa-masa kelam mereka. Itu namanya kids lover. Author, di sini kamu memiliki banyak ide, pemikiran yang mungkin kurang bisa tertampung karena besarnya itu energi, sehingga kamu bisa menampungnya melalui tulisan kamu. Coba ekspresikan apa yang ada di dalam diri kamu dan pikiran kamu, tuangkan dalam bentuk karya tulisan. Siapa tahu dari situ orang-orang akan membaca dan terinspirasi dengan tulisan kamu. Mau jadi author novelis, mau jadi author based on true story, thriller, romance, macam-macam ya bentuk-bentuk jenis buku itu ya, atau author itu. Karena dari situ orang-orang banyak mengambil pelajaran dan bisa terinspirasi dari tulisan kamu. Author yang terkenal siapa? Kalau nggak salah, saat satu ini masih terkenalnya adalah J.K. Rowling gitu ya, masih nomor 1. Kalau di Indonesia banyak sekali, ada Terelie dan sebagainya. Terakhir artis, apapun bidang yang berhubungan dengan kemampuan berseni, bercakap dan bersolek, itu artis, baik itu makeup artis atau movie star atau painter atau singer gitu ya, apapun itu, atau movie director. Kalau itu kemampuan kamu untuk bisa menunjukkan performan kamu berhubungan dengan namanya artis ya, menunjukkan performan dalam bentuk seni dan keindahan, itulah artis. Nah, cara-cara untuk menggapainya adalah strength, harus punya kekuatan yang luar biasa. Everything you've experienced in your life has made you strong and courage. Apapun yang sudah kamu lewati dari pengalaman hidup kamu, itu membuat kamu bertambah kuat dan bertambah berani mengambil langkah kehidupan kamu atau your life purpose. Strength ya, harus punya kemampuan dan kekuatan yang besar untuk menuju perubahan atau menuju progres kehidupan yang jauh lebih maju dari sebelumnya. Harus punya strength, kekuatan ya. Practice of course. Kalau practice ini pasti ya,
harus dilatih. Polish your skill by practicing regularly. Jadi harus melatih terus, tiap hari tekun, rajin, sehingga tidak sadar kamu sudah menjadi seorang expert di bidang kamu bagi yang Sagittarius. Latih terus tanpa ada rasa bosan. Kalau bosan sih nggak apa-apa ya sesekali, tetapi yang sering-sering. Oke? Heart desire. Yang ketiga adalah heart desire. Nah, tetap aja kalau di sini aku bilang the angels are supporting, guiding and protecting your as your dream become reality. Kalau itu sudah panggilan jiwa atau panggilan hati kamu, pasti ada seorang malaikat penjaga media kamu yang akan membantu kamu untuk menuju mimpi kamu atau cita-cita kamu. Jadi selalu yakinlah apa panggilan jiwamu itu pasti akan selalu ada malaikat yang akan melindungi hingga sampai ke tempat tujuan kamu. Nah, itu buat Sagittarius semangat selalu. Nah, hambatannya apa? Saya kocok dulu ya. Sekarang saya ambil random. Hambatannya adalah cemas, anxiety. Oke, kecemasan. Tarik nafas, buang nafas. Exhale, inhale. Gak usah cemas. Apa yang kamu pikirkan belum tentu kejadian kok. Apa yang kamu khawatirkan itu belum tentu terjadi sesuai dengan apa yang kamu khawatirkan. Jadi lepaskan saja, ikhlaskan hidupmu biar ada yang mengatur Tuhan kamu. Ya, bisa jadi dia yang langsung menuntun kamu atau melalui media seperti malaikat pelindung. Gak usah terlalu khawatir. Kalau terlalu khawatir malah kamu tidak akan pernah sampai pada tujuan atau cita-cita kamu. Itu yang repot. Sehingga stuck, mandek aja seperti itu ya. Tidak ada kemajuan hidup. Di sini kalau kamu bisa berdamai, menjinakkan rasa cemas di pikiran kamu, kamu pasti bisa melangkah maju lebih cepat dari apa yang kamu rasa. Dan mimpimu bisa terwujud lebih cepat dari apa yang kamu mimpikan atau kamu hayalkan. Gitu ya. Oke, selalu semangat, belajar healing untuk selalu memaafkan diri dan berdamai pada hari ini. Oke, itu saja dari saya. Semoga tercerahkan. Bila ada yang resonate atau selaras energinya, saya mengucapkan terima kasih. Mungkin ini juga menjadi life purpose kamu. Memang ini energinya, dorongannya sangat besar sehingga menjadi selaras dengan kamu apa yang saya bacakan dari setiap bintang. Tapi bagi yang tidak resonate, tidak apa-apa. Mungkin hanya beberapa hal yang cocok. Ya, bisa jadi ini hanya sekedar informasi berharga buat kamu. Kalau ada yang negatif, kamu lepaskan, kamu tinggalkan. Dan kalau ada yang positif, bagus, kamu harus tambah skillnya ya, harus kamu polish lagi kemampuan kamu. Yang negatif dirubahlah menjadi energi yang positif. Oke, itu saja dari saya. Kalau ingin konseling lebih dalam lagi, ingin mendapatkan coaching yang lebih terperinci, lebih dalam dan spesifik, silakan hubungi Instagram saya atau DM Instagram saya lalalatifah_tarot_reader atau ke nomor WhatsApp saya 0878917201. Itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, share dan like ke kawan-kawan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.